Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Mr. Bayu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang the magic of paper untuk analisa sebuah sistem. Ya, jangan kemana-mana, simak terus. Oke, kembali lagi. Nah, kita langsung aja bahas ya tentang kegunaan kertas ini. Nah, seperti yang kita ketahui, mungkin sebagian besar kita mengetahui ada sebuah metode yang namanya Personas. Ya, ini metodenya sudah lama sekali, tapi metode ini sangat bagus untuk kita jadikan sebagai tools atau alat kita membangun sebuah sistem informasi, khususnya untuk mendapatkan fungsionalitas sistem. Oke, nah dengan metode Personas ini kita bisa langsung dapat berinteraksi dengan calon pengguna sistem nantinya ataupun target kita. Apa yang kita dapatkan dari mereka nantinya adalah informasi diri mereka, kemudian kita bisa dapatkan masalah yang mereka hadapi dengan sistem sekarang ini, dan satu lagi adalah solusi yang mereka inginkan dari permasalahan mereka. Nah, jadi dengan menggunakan kertas ini kita bisa mendapatkan itu semua. Oke, nah jadi metode Personas itu ibarat sebuah kertas itu dilipat menjadi 4 bagian seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ada 4 bagian. Nah, nanti kurang lebih sketsanya itu seperti ini. Ini dia, ya. Yang pertama itu tentang scan and name. Jadi di sini berupa foto dan nama dari target yang mau kita dapatkan informasinya. Kemudian bagian kedua, demographic information, itu lebih ke misalkan kita target kita mau kita tanyakan permasalahannya, solusinya, yaitu berupa staf akademik. Jadi di sini contoh misalkan informasinya berapa lama mereka bekerja, umurnya berapa, jabatan mereka itu apa, kemudian tugas mereka apa. Kemudian di bagian yang ketiga ini pain point, permasalahan yang mereka hadapi sekarang atau permasalahan yang mereka dapatkan dari sistem yang lama. Yang keempat adalah solusi yang mereka inginkan dari permasalahan tersebut. Nah, ini yang dimaksud dari saya katakan tadi, the power of paper ini dapat kita gunakan sebagai metode untuk kita menganalisa sebuah sistem informasi, ya. Khususnya nanti tujuannya adalah supaya kita mendapatkan fungsionalitas sistem. Oke. Nah, apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum kita memberikan form ini kepada target user kita? Yang pertama, kita harus sudah menentukan dulu target user yang akan mau kita berikan form ini, ya. Yang kedua, kita sudah membuat sketnya. Jadi ini kita buat yang bagus, ya, tidak tulis seperti ini. Nah, ini dia. Kemudian yang ketiga itu kita berikan kepada mereka, ya. Tapi ya kita menjelaskan juga apa fungsi dari form ini, ya, seperti apa mereka harus mengisinya, beritahukan terlebih dahulu kepada mereka sehingga mereka paham untuk mengisi isian dari form ini. Nah, yang keempat, setelah target user yang mau kita dapatkan informasinya selesai memberikan informasi dari kertas ini, itu kemudian kita ambil, ya, kemudian kita collect, kita kumpulkan, kemudian kita rekap, ya. Nah, fungsi dari metode Personas ini salah satunya adalah dapat membantu kita untuk membuat business diagram. Nah, seperti yang kita ketahui, business diagram itu kan berfungsi untuk mencerminkan atau menambahkan fungsionalitas sistem yang diberikan sistem kepada user atau gambaran interaksi user dengan sistem. Jadi dengan cara ini kita bisa tahu permasalahannya apa, kemudian solusi yang diinginkan dari calon kita atau target kita itu dapat kita dapatkan dengan kertas ini. Oke, jadi itu. Nah, caranya gimana? Saya berikan case. Contoh misalkan kita mau membangun sebuah sistem informasi, katakanlah sistem informasi penilaian kinerja dosen. Nah, sebelum kita memberikan ini, kita pikirkan dulu ataupun kita tentukan dulu target usernya siapa aja. Katakanlah misalkan yang akan menggunakan aplikasi tersebut nantinya satu dosen, yang kedua mahasiswa, yang ketiga staf akademik, yang keempat prodi atau prodi. Kita katakanlah 4 ini. Kemudian dari 4 ini kan mungkin lebih daripada 1 orang, ya. Contoh misalkan mahasiswa kita sampelnya 10, jadi kita akan membagikan kertas ini sebanyak 10 lembar ke 10 orang mahasiswa tersebut.
staf akademik misalkan 2, berarti 2 lembar, 1 orang 1. Kemudian dosen misalkan 5, kita ambil sampelnya, besar ya, ataupun kita memberikannya ke semuanya. Kemudian Kaprodi 5, jadi masing-masing mereka akan mendapatkan kertas ini. Nah, untuk mereka isikan. Jadi yang pertama mereka isikan adalah nama. Nah, kalau foto di sini sifatnya opsional. Kemudian di sini demographic information, ya tentang informasi diri mereka, jabatan mereka, berapa lama mereka bekerja, kemudian beberapa tugas mereka. Kemudian saya ulangi lagi, pain point di sini permasalahan yang mereka hadapi, ya, atau permasalahan selama ini dari sistem yang lama. Kemudian solusi yang mereka inginkan itu apa, ya. Nah, setelah kita mendapat semuanya, kemudian kita ambil, kita rekap. Nah, contoh satu misalkan mahasiswa tadi kan ada 10, ya, ada 10. Jadi dari 10 ini kemungkinan ada permasalahan yang sama dan ada permasalahan yang berbeda. Permasalahan yang sama itu kita jadikan satu, ya, misalkan dari 10 permasalahan ada 5 yang sama, berarti itu kita jadikan satu, dan 5 lagi berbeda, berarti permasalahannya itu ada 6 ya, tahan ini, ada 6 permasalahan dari mahasiswa. Kemudian solusi juga sama seperti itu, kita rekap dari 10 solusi itu berapa yang sama, berapa yang berbeda. Nah, itu dia. Jadi masing-masing yang sama kita jadikan satu, yang berbeda kita jadikan poin yang lain. Itu dia. Sama juga seperti untuk dosen, staf akademik, ya, itu sama. Dosen misalkan 5 tadi, ya, masing-masing 5, sekarang ada permasalahannya 10, ya. Kemungkinan dari 10 ini ada yang sama juga. Yang sama itu kita gabung menjadi satu. Nah, alangkah baiknya kita buat rekapan itu dalam bentuk tabel, ya. Contoh misalkan tabel mahasiswa, ya, permasalahannya apa, kemudian solusi yang ditawarkannya apa, sampai dengan ke berapa tadi ya, mahasiswa, dosen, staf, kemudian kaprodi. Jadi ada 4 buah tabel yang perlu kita buat untuk kita rekap dari masing-masing kertas ini sehingga menjadi satu kumpulan informasi. Nah, kaitannya apa tadi dengan use case diagram? Nah, kaitannya adalah setelah kita merekap semua informasi yang kita dapatkan, tentunya dari solusi yang mereka inginkan itu akan dapat kita jadikan rujukan untuk kita membuat yang namanya use case diagram. Ya, jadi mudah sekali. Nah, jadi sebenarnya untuk kita membuat use case diagram itu harus ada hierarkinya. Jadi ada turunannya. Dari mana sumber use case diagram tersebut? Nah, salah satunya adalah dapat kita gunakan metode proto-personas ini. Jadi banyak yang paham. Oke. Nah, jadi contoh misalkan seperti use case diagram yang di sebelah saya ini. Nah, di sini ada terdapat beberapa aktor, yaitu mahasiswa. Di sini ada mahasiswa, kemudian ada dosen, kemudian ada pimpinan, ya, dan sebagainya. Jadi hasil dari rekapan itu akan kita buatkan use case diagram seperti di sebelah saya ini. Oke, jadi itulah gambaran singkat tentang metode proto-personas, ya. Jadi bagi mahasiswa juga bisa menggunakan metode ini untuk mendapatkan informasi untuk pembuatan skripsi. Jadi kebanyakan saya lihat juga di skripsi itu use case diagram langsung dibuat, tapi nggak tahu sumbernya itu dari mana. Jadi sehingga perlu sebuah langkah lagi untuk bisa mendapatkan atau bisa membuat use case diagram tersebut. Jadi metode yang sangat simpel dan dapat digunakan oleh siapa saja. Oke. Nah, nanti saya akan membahas khusus tentang metode proto-personas setelah video ini, ya. Dan ini juga merupakan salah satu metode bagian dari metode tesis saya. Jadi akan saya bacakan nantinya, ya. Seperti apa metode proto-personas secara lengkap akan saya bahas di video selanjutnya. Oke. Nah, mudah-mudahan ini dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya, teman-teman yang sedang belajar ataupun yang mempunyai hobi untuk membangun sebuah sistem informasi. Rujukan ini bisa digunakan metode proto-personas, ya. Nah, oke. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya nggak membahas apa itu use case diagram. Nanti akan saya bahas di video khusus untuk use case diagram, ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya, ya. Jangan lupa subscribe, dukung channel Mr. Bayu supaya lebih berkembang lagi, ya.
terus share supaya teman-teman yang lain juga dapat menonton video ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.